disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Izdian Muttaqin. Dengan segala hormat kepadanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Syekhul Ma'had wa Rais Al-Jami'ah wa Amidul Kulliyah wa Rais Kism Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah Ustazah Wina Safitri STMkom wa kadzalika Raisa Ittihad At-Thalabah Ukhtuna Alifia Rahman wa Fadilat Al-Ustadz Fikri Halfia Ramadan SHMPD wa Jami' al-Hudur al-Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana fi surur an akuna baina yadaikum. Senang sekali saya berada di tengah-tengah teman-teman semua. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Civitas Akademika IAI Al-Aziz. Dan kali ini saya akan membawakan tema yang sudah disampaikan kepada saya ya. Ya, ini menarik sekali. Kenapa? Karena dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ya, tetapi membahas Pancasila. Tentu saja ini bukan hal yang sederhana bagi saya, maka saya membutuhkan banyak masukan juga teman-teman. Saya berusaha membuat persiapan dan materi yang semampu saya yang sudah tampak itu di layar. Cuma mohon maaf karena ada sedikit kesalahan dalam materi yang pertama itu. Saya mohon izin untuk share dari saya sendiri ya. Boleh ya? Lutfia Kanza ya tadi ya? Betul. Iya, baik Ustadz, silahkan. Iya, alhamdulillah. Ini merupakan hal yang mungkin sudah lama ya saya pribadi tidak membahas tentang hal ini. Jadi tentu saja membutuhkan persiapan tersendiri bagi saya dan untuk membahas masalah ini ya, karena memang saya pribadi juga dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ya, maka saya melakukan sedikit penelitian mengenai hal ini. Mudah-mudahan layar saya sudah tampak di teman-teman, belum ya? Belum, Ustaz, belum. Belum, baik. Oh iya, sudah mulai. Baik. Gimana? Sudah kelihatan ya? Ya. Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, ini sekedar perkenalan lagi. Jadi saya mengajar di Jakarta, saya Dusidikiyah atau di dalam Pondok Asidikiyah Jakarta ya. Saya mengajar jurusan sejarah Islam di situ, kemudian di STITDQ saya mengajar ulumul Quran dan hadis, dan di Manfaat Jakarta saya mengajar sejarah kebudayaan Islam. Saya juga cukup aktif di YouTube, teman-teman bisa cari channel saya, namanya Muhammad Izdian Muttaqin. Saya juga membuat sebuah tempat pembelajaran bahasa Arab ya di bahasaarabkita.com. Ya, saya lahir di Jakarta 24 Agustus 1989. Oke teman-teman, untuk membahas tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya melakukan sebuah SLR atau Systematic Literature Review. Ya, saya mengakses 50 artikel ke atas di Google Scholar yang saya akses pada tanggal 10 Juni 2021. Dan kita bisa melihat dalam statistik ini bahwa paling banyak itu di tahun 2021 banyak sekali penelitian tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada lebih dari 15. Kemudian tahun 2020 ada lebih dari 5. Yang paling banyak dikunjungi itu ada sebuah artikel di tahun 2020 yang nanti akan saya
share sebagian. Dan dari 50 artikel tersebut ya, nah ini dia artikelnya, sudah saya sortir ya, ada 50. Ya, alhamdulillah saya sudah baca sebagian, walaupun waktu tidak memungkinkan untuk saya membaca seluruhnya 50 penelitian, tetapi judulnya saya sudah baca ya. Setidaknya saya sudah tahu judul-judulnya sampai 50 penelitian teratas di Google Scholar. Dan dari 50 ini, teman-teman, saya mengambil sekitar 6 tema penelitian yang cocok dengan pembahasan kita hari ini. Dan itulah yang menjadi sumber dari pemaparan saya hari ini. Jadi di hari ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian Pancasila, kemudian sejarah Pancasila, kemudian lambang Pancasila. Bagaimana sih perkembangan lambang Pancasila, kemudian fungsi-fungsi Pancasila, kemudian keistimewaan Pancasila mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kemudian kita juga akan membahas apa saja sih nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian bagaimana sih pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh sederhananya. Kemudian ini yang cukup menarik ya, ada sebuah penelitian yang membahas tentang bagaimanakah generasi muda atau generasi milenial, mungkin ya generasi milenial kesini ya, yang baru-baru, itu bisa melaksanakan, mengaplikasikan Pancasila. Dan memang ada sebuah pendapat dalam penelitian tersebut bahwa memang generasi muda sedikit demi sedikit mulai melupakan Pancasila. Inilah tantangan generasi muda ya. Terakhir ada pertanyaan, apakah kita sudah mengamalkannya? Dan nanti ada sebuah penelitian yang menurut saya menarik tentang sebanyak apa sih presentasi masyarakat Indonesia mengamalkan Pancasila. Ini ada sebuah penelitian di Universitas Brawijaya, Malang. Penelitiannya kalau tidak salah baru ya, sekitar tahun 2020. Bagaimana Anda Pancasila? Apa sih artinya Pancasila? Nah, ini sebuah penelitian dari Fiorezza Dwi Yunanti dan Dini Anggreni tahun 2021. Jadi Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa, berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar atau pondasi yang menyatukan bangsa Indonesia, landasan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa. Lalu bagaimana sejarah Pancasila? Sejarah Pancasila tidak bisa terlepas dari sidang BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari 67 peserta, yang terdiri dari 60 pribumi, 7 warga negara Jepang, yang kemudian dibuat ya, dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dibuat dari tanggal 1 Maret 45, diresmikan tanggal 29 April 45. Dan ada beberapa sidang penting yang dilalui. Yang pertama, sidang BPUPKI pertama yang membahas tentang dasar-dasar negara, yang tentu saja membicarakan konsep dasar negara antara para pendiri bangsa. Yang kedua, nanti ada sidang panitia 9 yang dipilih khusus ya untuk merumuskan Pancasila, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Kalau sidang pertamanya 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian nanti ada sidang kedua ya, sidang kedua BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang sebagian masih digunakan. Jadi ada 3 tokoh yang memaparkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni. Yang pertama adalah dalam beberapa literatur disebut profesor ya. Dari dalam literatur sumber ini dikatakan namanya Profesor Muhammad Yamin. Beliau memiliki 5 konsep. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Prof. Supomo. Beliau memiliki 5 konsep juga. Paham negara persatuan, hubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, dan hubungan antar bangsa. Kemudian yang terakhir, Soekarno, ya tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyatakan yang pertama kebangsaan Indonesia,
Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan dari 5 sila ini, Bung Karno menjelaskan bahwa bisa diperas menjadi yang namanya Trisila dan Ekasila. Apa itu Trisila? Jadi dari Pancasila yang 5 ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial bisa diperas menjadi 3. Diperas menjadi 3. Pertama, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan kalau diperas lagi, maka menjadi 1 sila, Ekasila, yaitu gotong royong. Ya, ini kabinetnya Bu Megawati ya. Ya, itulah dia teman-teman. Dan inilah anggota Panitia 9 yang bertugas merumuskan teks Pancasila ya, yang kemudian dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada Insinyur Soekarno yang sama-sama kita tahu sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Ada Muhammad Hatta, Wakil Presiden beliau. Kemudian ada A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Cokrosioso, kemudian ada Haji Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan juga Wahid Hashim. Kalau kita lihat di sini ada struktur orang-orang nasionalis dan juga orang-orang agama ya. Bahkan ada Kiai Haji Wahid Hashim yang juga merupakan tokoh masyumi ya, dan juga beliau merupakan orang penting yang sampai sekarang ya dianggap sebagai Menteri Agama pertama ya. Jadi bagi kalangan NU, Wahid Hashim merupakan salah satu founding father bagi masyarakat Nahdlatul Ulama ya. Terutama sekali dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata ya teks Pancasila itu sudah disepakati oleh tokoh-tokoh agama juga. Artinya kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya ya nilai-nilai Islam sudah terserap oleh Pancasila dan sudah diwakili oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Dan maka muncullah yang disebut dengan Piagam Jakarta ya, Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Jadi dimuat dalam pembukaan, dan teks Pancasila ini ya diabadikan di dalam paragraf terakhir dari pembukaan ini. Jadi ada 4 poin ya, ada 4 poin. Yang 2 poinnya sebenarnya disatukan ke dalam poin ketiga itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah kata-kata yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yang menarik adalah dalam sebuah pertemuan ya di kuliah umum yang diadakan di UIN Jakarta yang diisi oleh Profesor Mahfud MD, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya para pendiri bangsa itu ketika menyusun pembukaan, mereka sebenarnya tidak menulis kata Allah di situ. Atas berkat rahmat, tadinya Allah kemudian dirubah menjadi Tuhan, ya. Jadi semua kata Allah diganti menjadi Tuhan, ya, setelah kesepakatan bersama. Tetapi anehnya, ya, setelah semua diketik dan kemudian akan dibacakan, ternyata kata itu berubah menjadi Allah. Dan ketika ditanya yang mengetik, apakah kamu merubah? Dia mengatakan semuanya sudah dirubah. Ternyata lafaz Allah ini tidak berubah sampai kemudian dipublikasikan dan diumumkan ya. Maka ada yang mengatakan menurut Prof. Mahfud MD, sepertinya yang merubah adalah Allah sendiri. Maka lafaz Allah tetap tertulis dalam teks pembukaan. Meskipun sebelumnya sudah dihapus ya, ada kata-kata dengan kewajiban atas orang muslim untuk menjalankan syariatnya ya, kemudian dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Maka kemudian hari di mana Bung Karno menyampaikan pidatonya 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila dan menjadi hari libur nasional ya sejak tahun 2016. Ya, tentu kita senang juga ya, hari liburnya bertambah ya. Lalu apa makna lambang Pancasila? Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar ya banyak lambang-lambang sebelum Garuda Pancasila
Ini sumbernya saya dapatkan dari intisarigrid.id dan juga cagarbudaya.kemdikbud.go.id. Jadi ternyata teman-teman sekalian, lambang Pancasila tadinya bukan Garuda. Kalau teman-teman lihat di atas ini ya, tadinya itu gambar kayak cahaya. Yang dimaksud adalah cahaya ilahi ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menyebar. Kemudian ada lambang kerbau ya, yang menandakan perjuangan bangsa Indonesia. Namun ini logo ini ditolak ya. Dan ini dibuat ya, kita perlu tahu bahwa logo Pancasila dibuat oleh sebuah panitia bernama Panitia Lencana Negara Republik Indonesia Serikat waktu itu ya, tahun 1949. Karena ketika Indonesia diakui ya sebagai negara merdeka oleh Belanda, kita saat itu berbentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, maka tim ini ya, Panitia Lencana Negara ini membuat beberapa konsep. Ada yang diterima, ada yang tidak. Sini juga masih menggunakan konsep itu ya, ada cahaya matahari, kemudian ada lambang banteng atau kerbau. Kemudian berubah lagi ya, karena tidak disetujui oleh parlemen, dan ini dianggap memiliki pengaruh Jepang karena mirip dengan lambang Jepang ya, cahaya matahari, maka akhirnya dirubah. Maka muncullah konsep-konsep lain. Ini beberapa konsep yang ada di tadi ya, kemdikbud.go.id tadi. Ya, bentuknya berubah-berubah. Ya, tadinya seperti ini, kemudian masih kelihatan berbeda ya. Nah, ini malah ada tangannya nih. Sampai akhirnya berubah menjadi seperti sekarang ini. Dan ternyata lambang ini memiliki makna juga. Kalau teman-teman lihat, dari leher itu ada 45 bulu. Ya, 45 bulu. Ini menandakan tahun kemerdekaan. Kemudian sayapnya ada 17 helai. Tanggal kemerdekaan. Kemudian bawahnya 19. Ya, ini abadnya, abad 19 ya. 1945, 1900. Kemudian ekornya 8 helai, menandakan bulan ya, bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus. Dan dia membawa perisai. Nah, perisainya ini juga memiliki makna-makna ketuhanan yang Maha Esa, bintang ya, kemudian kemanusiaan, rantai, kemudian persatuan pohon, kemudian banteng ya, kerakyatan, atau kerbau ya. Jadi kerbau itu adalah makhluk hidup yang suka berkumpul begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan ya. Kita butuh makanan, maka kita taruh di situ padi, kemudian kita butuh pakaian, maka ditaruh di situ lambang kapas. Lalu apa istimewanya Pancasila? Ya, dalam sebuah penelitian Octavian 2018, urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Di situ dimuat ada sebuah pendapat yang sangat menarik. Ini pendapatnya Bertrand. Dia mengatakan Pancasila adalah sintesis kreatif antara Declaration of American Independence ya dengan manifesto komunis. Jadi Pancasila ini mengkombinasikan dua paham besar dunia saat itu yang mungkin juga sedang bersaing, yaitu liberalisme dan komunisme. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya dan tidak sosialis yang terlalu sosialis. Jadi Pancasila ini mengkombinasikan dua ideologi besar tersebut ya, menjadikan sesuatu yang baru, sebuah manifesto yang baru, kreativitas dari para founding fathers Indonesia. Itulah keunikan Pancasila menurut Bertrand Russell. Sedangkan Rogers ya, salah satu sejarawan, mengatakan dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila. Jadi sebelum kita perang-perangan ya, bedil-bedilan, kita lebih dahulu membuat konsep negara yang jelas, dasar negara yang jelas, yang dari situ kemudian kita gunakan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dan ini tidak dimiliki oleh sebagian bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara. Lalu apa fungsi Pancasila? Ini disampaikan dalam penelitian dari Salsabila Febrianti dan Dini Anggraini tahun 2021. Fungsi-fungsi Pancasila ada 5 ya dalam penelitian tersebut. Pertama adalah sebagai dasar negara.
Jadi bangsa Indonesia berdiri di atas dasar yang sama, yaitu keyakinan terhadap Pancasila. Kalau Profesor Sri Edi, beliau membuat buku juga ya, Ekonomi Pancasila. Beliau mengibaratkan bahwa Pancasila itu adalah sebuah penyebut ya. Jadi kalau teman-teman belajar matematika ada pembilang dan penyebut ya, yang atas dan yang bawah. Nah, supaya penyebutnya, pembilangnya dapat disatukan, ya, dapat ditambah semua, penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, yang menyamakan seluruh rakyat Indonesia untuk bisa bersatu, itulah Pancasila. Jadi, atas-atasnya pembilangnya bisa disatukan. Kemudian Pancasila adalah asas tertib hukum. Jadi, sumber hukum pertama dari Indonesia ya sebagai negara hukum ya, sebagaimana kita tahu bahwa di pasal 1 Undang-Undang 45 Indonesia adalah negara hukum. Nah, sumbernya paling utama adalah Pancasila. Dan ini dimuat ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila juga merupakan cita-cita hukum. Jadi seideal-idealnya bangsa ya, seideal-idealnya bangsa menurut bangsa Indonesia adalah menurut Pancasila ya, yang berketuhanan ya, berkemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan juga adil dalam kehidupan sosial. Ya. Dan Pancasila juga merupakan berfungsi sebagai norma dan moral. Artinya pemerintah tidak boleh melanggar norma-norma Pancasila. Rakyat juga tidak boleh melanggar norma-norma Pancasila. Dan selanjutnya Pancasila menjadi sumber penyelenggaraan negara. Jadi sebuah negara tentu saja memiliki aturan-aturan yang sumber segala sumbernya adalah Pancasila. Maka fungsinya ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya apa saja sih nilai-nilai Pancasila? Ini diambil dari penelitiannya Octavian tadi 2018 ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ada 5 sebanyak silanya ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesalehan. Artinya orang-orang yang berpancasila itu mereka bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melakukan ibadah-ibadah ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kemudian martabat manusia sebagai Tuhan diwujudkan dengan semangat saling menghargai dan toleransi. Jadi bukan hanya persaudaraan sesama Islam ya, tetapi juga persaudaraan sesama manusia. Kemudian nilai persatuan. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan. Jadi sebagai bangsa kita harus memiliki komunikasi yang baik satu sama lain ya, menjaga hubungan yang baik satu sama lain sehingga kepulauan kita ya, kebangsaan kita tetap utuh, tidak berkurang. Kemudian nilai-nilai demokrasi. Jadi bukan satu negara ya, sebagaimana dalam pidato Bung Karno, bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, tapi kita ingin menciptakan sebuah negara satu untuk semua. Jadi kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan terakhir adalah nilai keadilan sosial. Setiap warga negara diperlakukan sama ya, tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin. Ya, sebagaimana dalam undang-undang semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Jadi walaupun dia ya bersalah harus dihukum dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila? Nah, ini penelitian Wardana dan kawan-kawan tahun 2021 tentang sosialisasi pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. Kemudian saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain ya, tidak boleh maksa, suruh masuk Islam dipaksa gitu, tidak boleh ya. Itu pun dilarang dalam Islam ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana langkah sederhananya membantu sesama saat ada bencana dengan melakukan donasi ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak
dan persamaan kewajiban antar warga negara. Kemudian saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ya, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, ya, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Lalu bagaimanakah cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda? Ya, ini penelitiannya Mainawati dan Dewi. Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tantangan ya. Generasi milenial dianggap mungkin kurang mengerti tentang Pancasila dan sudah mulai luntur nilai-nilai Pancasilanya. Lalu bagaimana sih mereka bisa mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dunia digital terutama ya di masa sekarang ini. Yang pertama tentu saja dengan memperkuat rasa keagamaan, yaitu melaksanakan ibadah, ya, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu saja ya, kita bertakwa, kita beribadah sekuat kita, itu sudah menjalankan sila pertama Pancasila. Tentu saja dengan juga mengajak orang lain dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menghormati adanya perbedaan. Kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam latar belakang serta tidak memberikan penilaian buruk terhadap latar belakang orang lain, ya, baik itu di media sosial, di status-status Facebook, Instagram, Twitter, ya. Kita harus menghormati perasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, mencintai, ya, mencintai dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Tentunya dengan hal-hal positif, dengan membuat karya-karya, ya, yang kita bisa. Kalau bisa bikin video, kalau bisa bikin cerita, bikin buku, ya, atau bikin film, atau bikin aplikasi-aplikasi yang membanggakan Indonesia. Supaya ini simple ya, jadi simple. Kita membuat karya yang bisa membanggakan Indonesia dan karya yang di situ kita mau menunjukkan bahwa kita bangga terhadap tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain, ya. Ini sila keempat. Jadi ketika dalam rapat, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, tentu saja membantu orang lain dan sesama tanpa melihat latar belakang. Ya, jadi semua yang butuh pertolongan harus kita bantu, ya. Harus kita bantu mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan, siapapun mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah mewujudkan yang saya sebutkan tadi, ya? Ada sebuah penelitian yang menganalisa apakah nilai-nilai ini sudah diaplikasikan, ya, di dalam kalangan mahasiswa. Nah, ini penelitiannya Krisna Mukti dan Damayanti tahun 2020, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang. Lalu bagaimana hasilnya? Ternyata setelah disurvei, ya, dari 104 responden, mereka menjawab bahwa sila pertama, ya, ada yang sering melakukan dan ada yang selalu. Kemudian sila kedua 65,06% sering melakukan, 33% selalu. Sila ketiga sering 53,2% dan 44,6% selalu. Sila keempat 68,9% sering, kemudian 31,1% selalu. Kemudian sila kelima 43,3% sering, ya, 56,7% selalu. Artinya apa? Artinya mayoritas dari nilai-nilai ini sebenarnya sudah dijalankan oleh mayoritas mahasiswa. Dan ini tentu saja mewakili mahasiswa di seluruh Indonesia, ya, karena ini kan sampel dan jumlahnya juga cukup banyak, 104, dan tentu saja karakteristiknya
tidak akan jauh berbeda dengan generasi muda di fakultas-fakultas lain di seluruh Indonesia. Maka tentu saja ini menjadi gambaran umum ya. Bisa jadi kita juga sudah melaksanakannya tetapi kita tidak menyadarinya. Mungkin kita perlu meningkatkannya saja ya supaya presentasinya bisa lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini paling tinggi adalah sila keempat ya, yang mencapai 68,9%, dan mungkin yang paling kecil yang ketiga ini ya. Ya, ketiga ini persatuan berarti ya. Karena ada yang kadang-kadang. Sedangkan yang tidak pernah tidak ada sama sekali. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sudah melaksanakannya ya, meskipun presentasinya bisa bermacam-macam. Dan seperti disebutkan oleh pemateri pertama tadi ya, Ustadz Fikri Helvia Ramadan, bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya juga nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Tentu saja yang paling penting adalah ayat yang biasa dibacakan para khotib Jumat, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kepada keadilan ya, berbuat baik kepada orang lain, kemudian memberi kepada kerabat-kerabat dekat, dan juga melarang kita berbuat keji dan kemungkaran. Maka ketika kita menjalankan Pancasila, sesungguhnya kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.